Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Mother. Film action thriller yang berdurasi 115 menit ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Lucy Paez, dan Omari Hardwick. Film ini mengisahkan seorang ibu yang merupakan mantan tentara, di mana dia harus melakukan serangkaian aksi brutal demi melindungi dan menyelamatkan putri sematawayangnya yang diculik oleh sekelompok penjahat. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Di sebuah rumah aman FBI, seorang wanita yang sedang hamil tua yang akan kita panggil Jennifer, karena sepanjang film tidak disebutkan nama yang diperankan Jennifer Lopez, sedang diinterogasi oleh agen FBI yang dipimpin oleh William. William menunjukkan dua buah foto dan menanyakan profil kedua orang dalam foto tersebut. Jennifer pun memberitahu William bahwa kedua orang itu bernama Hector Alvarez dan Adrian Lopel. William mencoba menggali info lebih lanjut tentang kedua orang tersebut, tetapi Jennifer mengatakan bahwa tidak aman jika membahasnya di sini karena Hector Alvarez dan Adrian Lopel mengetahui tempat ini, dan saat ini mereka sedang memburu Jennifer karena Jennifer mempunyai informasi rahasia tentang mereka. William meyakinkan Jennifer bahwa tempat ini mempunyai keamanan tingkat tinggi, tetapi tiba-tiba ya, mereka diserang oleh beberapa orang bersenjata. Lantas Jennifer mengamankan senjata William yang ternyata pelurunya hanya tinggal satu dan mencoba menghentikan pendarahan William yang terkena tembakan. Kemudian Jennifer meracik sesuatu dengan menaruh lilin di atasnya. Beberapa saat kemudian muncul seseorang, lantas Jennifer pun menembaknya, tetapi tembakan itu hanya mengenai tangan. Ternyata orang itu adalah Adrian Lopel. Adrian menusuk perut Jennifer yang sedang hamil tua. Tak lama kemudian, lilin yang sebelumnya Jennifer racik meledak, yang membuat Adrian terbakar. Singkat cerita, di rumah sakit, Jennifer dan bayinya berhasil diselamatkan. Bayi itu berjenis kelamin perempuan. Sesaat kemudian datang seorang agen khusus dari FBI yang meminta bayi Jennifer. Menurutnya, bayi itu tidak akan aman jika bersama Jennifer karena Hector Alvarez dan Adrian akan terus memburu Jennifer. Jennifer pun menolak dan mengatakan jika Adrian sudah tewas terbakar. Akan tetapi agen itu mengatakan bahwa tim evakuasi tidak pernah menemukan jasad Adrian di lokasi kebakaran. Kemudian agen itu meminta Jennifer menandatangani surat penyerahan hak orang tua. Jennifer mendatangi William yang juga selamat dalam insiden itu. Jennifer meminta 3 syarat jika bayinya harus diambil. Yang pertama, bayi itu harus diasuh oleh keluarga baik-baik. Kedua, William harus mengirim foto setiap ulang tahunnya. Dan yang ketiga, William harus mengabari Jennifer jika anaknya dalam masalah. Di Alaska, Jennifer menemui seorang penjaga toko yang merupakan sahabat lamanya yang juga mantan tentara yang bernama Jones. Kemudian Jones mengantarkan Jennifer ke sebuah rumah yang akan didiaminya. Dua 12 tahun kemudian, Jones membawakan sebuah paket dari William, yang mana paket itu berisi foto-foto perkembangan anak dari Jennifer. Di belakang foto terselip surat perintah untuk Jennifer agar kembali ke Ohio. Setibanya di bandara, Jennifer dijemput oleh William. Di sana Jennifer menanyakan ada berita penting apa. William mengatakan bahwa ketika petugas menggerebek anak buah Hector Alvarez, selain menemukan beberapa senjata ilegal, mereka juga menemukan foto anak Jennifer yang kini sudah remaja, yang diberi nama Zoe. Di sebuah taman, Jennifer mengawasi Zoe menggunakan teropong. Pada saat itu, datang sebuah mobil yang mencurigakan. Lantas Jennifer pun bergegas menyiapkan senjatanya.
Di sana juga terlihat seorang pria dengan tato tarantula di lehernya yang bernama Yadiel Gonzalez. Gonzalez memberi kode ke mobil tersebut untuk segera melancarkan aksinya. Dari dalam mobil itu turun dua orang yang mendekati Zoe. Tanpa ragu Jennifer pun menembak dua orang itu, yang membuat semua pengunjung taman menjadi panik. Gonzalez yang melihat posisi Jennifer pun menyuruh anak buahnya untuk memburu Jennifer. Di tengah kekacauan itu, Zoe berhasil diculik oleh Gonzalez. Di malam hari, Jennifer dan petugas kepolisian mendatangi kediaman orang tua asuh Zoe. Di sana Jennifer melihat-lihat kamar Zoe. Terlihat jelas jika orang tua asuh Zoe begitu menyayangi Zoe, yang membuat Jennifer lega. Kemudian datang William yang membawa paspor, yang mana mereka akan mengejar Gonzalez ke Kuba. Tibanya di Kuba, Jennifer dan William mendatangi sebuah bar. Tak lama muncul Gonzalez yang mengambil sabu. Ketika Gonzalez sedang menghisap sabu, Jennifer langsung menyergap Gonzalez. Akan tetapi tiba-tiba muncul teman-teman Gonzalez yang menyerang William, sehingga Gonzalez pun berhasil melepaskan dan melarikan diri. Setelah kejar-kejaran yang cukup panjang, akhirnya Gonzalez berhasil ditangkap. Di suatu tempat, Jennifer dan William menginterogasi Gonzalez. Mereka menanyakan keberadaan Zoe. Lantaran tidak kooperatif, Gonzalez pun habis-habisan dihajar oleh Jennifer. Namun pada akhirnya, Gonzalez pun menyerah dan memberitahukan keberadaan Zoe. Akan tetapi Gonzalez mengatakan sebuah kalimat yang menyinggung perasaan Jennifer. Sontak Jennifer menendang Gonzalez hingga lehernya tertusuk pecahan botol. Malam harinya di apartemen, ketika Jennifer mengobati luka William bertanya kenapa Jennifer bisa terlibat dengan Adrian dan Hector. Jennifer pun menceritakan ketika dia masih tergabung di militer di Afghanistan, yang mana Adrian adalah pelatih tembak regu Jennifer. Setelah mengetahui Adrian menjual senjata ke pihak musuh, Jennifer mengundurkan diri dan berpindah tugas menjadi pengawas menara di Guantanamo. Di sana Jennifer mengetahui bahwa Hector sering mencuri persenjataan yang akan dijual pembeli melalui perantara Adrian. Bertahun-tahun Jennifer selalu menuruti perintah, bahkan untuk diajak tidur bareng. Suatu ketika, Jennifer merasa penasaran dengan obrolan Adrian dan Hector. Jennifer pun berusaha mencari tahu. Ketika Jennifer memeriksa sebuah peti kemas, di sana dia menemukan tumpukan senjata yang diselundupkan. Tak hanya itu, ketika Jennifer memeriksa peti kemas yang lainnya, alangkah terkejutnya dia. Ternyata selain menyelundupkan senjata, Adrian dan Hector juga memperdagangkan manusia. Mengetahui itu, Jennifer berinisiatif menghubungi tim FBI, sehingga Adrian dan Hector kini memburu Jennifer. Kemudian Jennifer dan William bergegas menuju tempat di mana Zoe ditahan. Setelah berhasil melumpuhkan semua penjaga, Jennifer dan Adrian menerobos masuk. Kemudian Jennifer berhasil menemukan Zoe dan membawanya keluar. Setelah Jennifer menyerahkan Zoe kepada William, Jennifer kembali ke atas untuk menemui Hector. Setelah obrolan panjang yang tidak penting, Jennifer melemparkan lilin ke arah tumpahan minuman keras dan menusuk dada Hector hingga tewas. Keesokan harinya, mereka pun pergi meninggalkan Kuba.
Di rest area, Jennifer memberitahu Zoe bahwa dari sini mereka akan berpisah. Zoe akan diantarkan ke ibu asuhnya oleh William. Di sana Zoe bertanya kepada Jennifer, apakah dia ibu kandungnya? Tapi Jennifer menjawab bahwa dia bukan ibu kandungnya. She just admitted. What's that? Terlihat Jennifer sangat bersedih melihat Zoe pergi. Keesokan harinya, di perjalanan, mobil yang dikendari William ditabrak seseorang. Kemudian datang seseorang yang menarik William keluar. Ternyata mereka adalah anak buah Adrian. Tak lama kemudian, datang Jennifer dengan mengendarai motor yang dia curi di rest area. Pada saat itu, William yang tak berdaya pun ditembak mati oleh Adrian. Kemudian Jennifer melemparkan korek api ke arah tangki mobil yang bocor dan berhasil melarikan diri bersama Zoe. Di tempat makan, Jennifer menghubungi ibu asuh Zoe bahwa dia akan mengantarkan Zoe pulang jika kondisi sudah aman. Jennifer membawa Zoe kembali ke Alaska. Di sana Zoe mengajari menyetir mobil agar nanti dia bisa pulang dengan mengendarai mobil sendiri. Zoe juga diajari cara membidik dan menembak. Suatu ketika, Jennifer mendapati Zoe sedang bermain dengan anak-anak serigala. Jennifer mengatakan bahwa mereka bukanlah hewan peliharaan karena berbahaya. Pada saat itu muncul induk serigala yang nampak terganggu dengan keberadaan Jennifer dan Zoe. Jennifer menyuruh Zoe untuk berlari. Kemudian Jennifer menembak induk serigala yang mengejar Zoe. Zoe marah dan bersedih karena Jennifer menembak induk serigala. Tetapi Jennifer mengatakan bahwa itu hanyalah peluru garam yang fungsinya hanya untuk menakuti. Di samping rumah, Jennifer mendapati Zoe yang akan menyalakan rokok. Sontak Jennifer pun memarahi Zoe. Di sana Zoe mengatakan bahwa dia hanya meniru Jennifer. Zoe juga mengatakan bahwa dia ingin pulang ke rumahnya sambil menodongkan pistol. Zoe benci karena Jennifer tidak jujur bahwa dia adalah ibu kandungnya. Keesokan harinya, setelah pulang dari supermarket, Jennifer memberikan sebuah pisau dan mengajarkan cara menggunakannya untuk bertahan diri. Seiring berjalannya waktu, Zoe pun semakin mahir dalam menggunakan senjata. Di sana dia juga diajari cara membuat ranjau dan menanamkannya. Pada saat itu, mereka melihat induk serigala yang terluka. Zoe meminta Jennifer untuk mengobatinya, tetapi Jennifer mengatakan bahwa itu sudah hukum alam dan tidak bisa dirubah. Malam harinya, Jennifer kembali ke tempat induk serigala dan memberikannya sesuatu. Di pagi hari, Jennifer panik karena Zoe sudah tidak ada di tempat tidurnya. Jennifer pun mencari-cari keberadaan Zoe. Ternyata Zoe sedang memberi makan anak-anak serigala. Pada saat itu tangan Zoe digigit oleh anak serigala. Lantas Jennifer pun membawa Zoe ke klinik terdekat. Di sana Zoe memberikan nama asli ketika mengisi registrasi, dan hal itu membuat Jennifer panik. Lantas Jennifer bergegas mengemasi barang-barang Zoe dan menitipkan Zoe kepada Jones karena Jennifer yakin Adrian akan menemukannya berkat nama Zoe yang dimasukkan ke komputer klinik. Sebelum pergi, Jennifer menitipkan surat kepada Jones dan meminta Jones memberikannya kepada Zoe jika semuanya sudah usai. Malam harinya, Adrian pun datang dengan satu peleton lengkap. It's a full platoon. But I lied about you and me. Di sana Jones mengatakan kepada Zoe bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu. Ketika sedang berkemas, Zoe menemukan surat yang Jennifer titipkan kepada Jones. Ketika membukanya, Zoe menemukan beberapa fotonya dari ketika lahir hingga saat ini. Di surat itu tertulis bahwa Jennifer sangat menyayangi Zoe. Setiap keputusan yang Jennifer ambil adalah untuk keselamatan Zoe. Satu-satunya yang membuat Jennifer tenang adalah mengetahui Zoe aman dan rela mati demi keselamatan Zoe.
Setelah membaca surat tersebut, Zoe pun bergegas kembali ke rumah Jennifer dengan mengendarai mobil. Sementara itu, Adrian dan anak buahnya mendekati rumah Jennifer dengan menggunakan jet ski. Satu di antaranya menginjak ranjau yang sebelumnya Jennifer dan Zoe tanam. Ketika anak buah Adrian akan memeriksa ranjau, muncul Jennifer dari belakang dan langsung menusuknya. Karena medan yang dipenuhi ranjau, Adrian pun mengikatkan tali ke gas jet ski agar bisa melaju dengan sendirinya dan meletakkan sebuah bom di atasnya. Jet ski yang berisi bom itu pun meluncur ke rumah Jennifer dan meledakkannya. Ketika anak buah Adrian memeriksa kondisi rumah Jennifer yang hancur, Jennifer pun muncul dengan menggunakan pakaian kamuflase milik anak buah Adrian yang dia bunuh sebelumnya. Sesaat kemudian terdengar info di earphone yang terdapat di helm itu bahwa ada gadis yang mengendarai mobil menuju tempat mereka. Lantas Jennifer pun bergegas mengejar mereka untuk menghalangi mereka menangkap Zoe. Kemudian Zoe pun berhasil ditangkap. Jennifer yang melihatnya langsung mengejarnya. Di tengah-tengah kejaran itu, Jennifer menyuruh Zoe untuk melompat dan berhasil menembak anak buah Adrian yang membawa Zoe. Jennifer dikejar oleh beberapa anak buah Adrian yang lain, tetapi dia berhasil melumpuhkan mereka dan menyisakan satu orang. Jennifer lalu masuk ke dalam hutan dan mengambil posisi menembak di atas menara. Di atas sana, Zoe mengamati anak buah Adrian yang tersisa. Zoe memberi aba-aba kepada Jennifer untuk menembaknya, dan hal itu berhasil. Lalu terdengar suara Adrian yang menyatakan bahwa anak mereka sangat berbakat. Adrian meminta Jennifer untuk turun menemuinya. Jika tidak, Adrian akan menembak kepala Zoe yang sudah terbidik oleh Adrian. Zoe melarang Jennifer untuk menemui Adrian, tetapi Jennifer meyakinkan Zoe bahwa semua akan baik-baik saja dan meminta Zoe untuk berlari apapun yang terjadi. Karena baginya, satu-satunya keindahan yang dimiliki Jennifer adalah melihat Zoe amat. Kemudian Jennifer pun turun menemui Adrian. Di bawah sana, Adrian menyuruh Jennifer membuang semua senjatanya, termasuk pakaian kamuflase. Mereka bertarung menggunakan tangan kosong. Sementara itu di atas menara, Zoe berusaha membidik Adrian. Di pertarungan itu, Adrian berhasil mengunci pergerakan Jennifer. Adrian tahu jika saat ini Zoe sedang membidiknya. Adrian menyuruh Zoe menembaknya. Zoe pun melepaskan tembakannya. Jennifer dan Adrian pun terjatuh ke bawah jurang, hingga kepala Jennifer membentur sebuah batu. Tetapi sayang, tembakan itu malah mengenai Jennifer. Ketika Zoe memeriksa kondisi Jennifer, tiba-tiba muncul Adrian yang menangkap Zoe. Sesaat kemudian Jennifer kembali sadar dari pingsannya. Di sana dia melihat jika si induk serigala ternyata berhasil sembuh dari lukanya. Saat Jennifer memeriksa kondisi lukanya, ternyata peluru yang Zoe gunakan adalah peluru garam. Di sana Jennifer melihat Zoe di bawah Adrian. Bergegas Jennifer pun membidik Adrian, tetapi karena kondisi luka yang parah membuat bidikan Jennifer meleset. Jennifer kembali berusaha membidik dan menembak Adrian. Melihat mobilnya yang tetap melaju, Jennifer pun menangis karena mengira tembakannya meleset. Ternyata tembakan Jennifer kali ini berhasil mengenai Adrian. Beberapa hari kemudian, Zoe pun diantarkan kembali ke keluarga asuhnya. Dan untuk kedepannya, Jennifer tinggal di apartemen dekat kediaman mereka agar selalu bisa melihat Zoe. Dan film pun tamat.